Halo guys, ketemu lagi dengan saya di David Channel. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk bermain kokologi. Apa itu kokologi? Kokologi adalah sebuah permainan psikologi dari Jepang untuk mengetahui karakter seseorang melalui sebuah cerita atau imajinasi. Jepang selalu mempunyai cara yang unik untuk mengidentifikasikan sesuatu. Salah satunya adalah cara mereka dalam pengungkapan karakter seseorang menggunakan ilmu kokologi. Kokologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kokoro atau pikiran dan semangat setiap orang. Kokologi ini diciptakan oleh seorang ahli ilmu psikologi dari Jepang bernama Isamu Saito, yang juga adalah seorang penulis buku psikologi terlaris di Jepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya guys, dan jangan lupa kalian harus aktifkan tombol lonceng kalian. Kokologi disebut permainan karena pada saat melakukan tes kokologi ini, kita tidak akan merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kita justru akan diajak untuk berimajinasi dan membayangkan sesuatu, seperti menebak warna burung di jendela, membayangkan air terjun, dan masih banyak lagi. Kokologi kini sudah menjadi populer di kalangan masyarakat Jepang. Namun, tidak semua sama halnya pada masyarakat Indonesia. Belum banyak orang Indonesia mengetahui apa itu kokologi. Mungkin hanya sedikit orang yang sudah pernah memainkannya. Kebanyakan orang Indonesia masih melakukan tes kepribadian dengan psikotes biasa, dan mereka belum mencoba untuk membudidayakan kokologi di Indonesia. Sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang kokologi. Cara bermain kokologi cukup simpel. Kamu hanya diminta berimajinasi untuk menjawab semua pertanyaan yang dapat mengungkap karakter tersembunyi kamu. Walaupun hasilnya belum bisa dianggap valid dan reliable, permainan ini tetap menarik untuk dicoba. Nah, sekarang kalian sudah tahu kokologi itu apa. Sebelum bermain kokologi, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara bermainnya. Berikut tata cara permainannya. 1. Katakanlah hal yang pertama yang muncul di benak atau di kepala Anda. 2. Anda tidak perlu mengira-ngira jawabannya. 3. Jawablah dengan jujur dan tegas. 4. Jangan membaca jawabannya terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama. Jika di sebuah meja dihidangkan 1. Es krim, 2. Susu, 3. Bakwan, 4. Cake, 5. Mie, 6. Pizza. Semua harus dihabiskan. Mana yang kamu ambil lebih dahulu? Pertanyaan ini untuk menggali sifat positif yang menonjol di diri kamu. Jika kamu menjawab es krim, kamu termasuk orang yang pandai mengambil keputusan. Kamu orang yang peka, sangat bijak jika kamu memilih es krim untuk pertama kali dimakan, dengan alasan karena sifat es krim mudah cair sehingga lebih baik didahulukan. Namun, dalam table manner, biasanya es krim termasuk kategori makanan dessert atau makanan penutup untuk pencuci mulut. Artinya, kamu memiliki sifat peduli tapi kurang teliti. Jika kamu menjawab susu, maka susu melambangkan sehat. Kamu sangat memperhatikan kesehatan. Dalam bekerja, kamu termasuk orang yang tidak neko-neko dan pada dasarnya penurut. Kemungkinan 99% kamu bukan orang perokok. Jika kamu menjawab bakwan, artinya dalam table manner, pilihan kamu tepat untuk memilihnya di awal karena bakwan termasuk makanan pembuka, ringan, simple, dan perangsang selera makan. Artinya kamu orang yang cerdas, fleksibel, dan mudah bergaul. Jika kamu menjawab cake, kamu orang yang ramah dan punya banyak teman. Umumnya, orang yang memilih cake untuk pertama kali disantap termasuk orang yang bertanggung jawab. Mie, kamu termasuk orang yang rendah hati.
sederhana, dan realistis. Makan mie memang meningkatkan selera makan dari mencium aromanya saja. Namun, mie termasuk makanan berat. Ini mengidentifikasi kalau kamu orang yang simple, tidak mau ribet, dan punya percaya diri yang tinggi. Pizza. Pizza merupakan makanan paling tinggi kalorinya dibandingkan menu lain dan identik makanan mewah. Bisa dibilang pizza makanan berat. Jika kamu memilih pizza untuk pertama kali disantap, itu artinya kamu memiliki sifat penasaran tinggi dan selalu ingin tahu. Pertanyaan kedua, seandainya kamu dikutuk oleh Tuhan menjadi binatang, kamu memilih untuk menjadi apa? A. Anjing, B. Ikan, C. Kuda, D. Burung. Pertanyaan ini bermaksud untuk melihat hal yang ingin kamu tonjolkan kepada atasanmu di dalam dunia kerja. Jika kamu menjawab anjing, maka kamu ingin menunjukkan bahwa kamu orang yang cerdas dan setia. Jika kamu menjawab ikan, maka kamu ingin menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya atau amanah. Jika kamu menjawab kuda, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu pekerja keras dan dapat diandalkan. Jika kamu menjawab burung, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu memiliki wawasan yang tinggi. Pertanyaan ketiga, kamu membeli roti isi coklat dari toko roti terkenal yang sudah menjadi langgananmu. Namun, setelah menggigitnya dengan penuh kegembiraan, ternyata rotinya kosong. Apa yang kamu lakukan? A. Mengembalikan roti dan meminta yang baru. B. Menerima apa yang ada dan melanjutkan sampai habis. C. Membuangnya, kemudian membeli yang baru. D. Mengisinya dengan yang lain sehingga rasanya lebih enak. Pertanyaan ini menggambarkan bagaimana kamu menangani masalah yang tidak kamu prediksi sebelumnya. Jika kamu tadi menjawab A, maka kamu dapat diandalkan dan siap dalam menghadapi masalah apapun. Jika tadi kamu menjawab B, maka kamu tidak pernah membiarkan masalah mengganggu hidupmu terlalu lama. Jika tadi kamu menjawab C, kamu selalu menyelesaikan masalah kamu sesegera mungkin. Jika tadi kamu menjawab D, maka kamu selalu memiliki ide yang baru, yang dipercaya dan diterima oleh orang lain untuk memecahkan masalah kamu. Pertanyaan keempat, jika kamu punya sebuah penghapus ajaib yang bisa menghapus apapun di dunia ini, apa yang mau kamu hapus? A. Dirimu sendiri, B. Kekasihmu saat ini, C. Pihak ketiga. Pertanyaan ini menggambarkan bagaimana kamu menangani permasalahan cinta kamu. Jika kamu tadi menjawab A, artinya kamu selalu berlari dari permasalahan cinta. Jika tadi kamu menjawab B, artinya kamu respek terhadap cinta dan memandangnya sebagai sesuatu yang indah. Jika tadi kamu menjawab C, artinya kamu tidak suka membiarkan masalah berlangsung lama dan segera mencari permasalahannya ataupun pemecahannya. Pertanyaan kelima, rumah berhantu. Suatu hari, Anda tersesat dan terpisah dari grup traveling. Hari bertambah malam, sedangkan daerah tempat Anda tersesat sangat sepi dan Anda benar-benar sendirian. Sampai akhirnya, Anda menemukan sebuah penginapan kecil di tempat terpencil. Pemiliknya mengatakan, semua kamar yang tersisa adalah kamar berhantu. Sedangkan Anda tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari penginapan lain karena hari makin gelap. Di antara pilihan kamar di bawah ini, kamar manakah yang akan Anda pilih? Kamar A, kepala hantu melayang dan menatap Anda dari luar jendela kamar. Kamar B, pintu kamar mandi berderik terbuka dan tertutup sendiri.
dan terdengar suara tangisan wanita dari dalam kamar mandi. Kamar C, tempat tidur mulai bergoyang-goyang pada saat Anda mencoba tidur di atasnya. Kamar D, hantu tanpa kepala duduk di ujung kaki tempat tidur jika Anda terbangun di tengah malam. Pilihan Anda tentang kamar berhantu menggambarkan pekerjaan yang cocok dengan Anda. Berikut adalah penjelasannya. Kamar A, kepala hantu melayang dan menatap Anda dari luar jendela kamar. Artinya, Anda membutuhkan banyak waktu untuk sendiri dan lebih nyaman bekerja sendiri. Anda mencari pekerjaan stabil, yakni pekerjaan yang tidak dengan mudah terpengaruh oleh faktor-faktor luar, dan pendapatan yang pasti. Contoh pekerjaan: dokter, pengacara, guru, administrator, dan sekretaris. Kamar B, pintu kamar mandi berderik terbuka dan tertutup sendiri, dan terdengar suara tangisan wanita dari dalam kamar mandi. Artinya, Anda lebih memilih pekerjaan yang tidak menuntut Anda bertemu dengan orang lain. Anda rela menjadi subjek dan menerima tekanan dari atasan asalkan Anda dapat tetap di belakang meja sepanjang hari. Contoh pekerjaan: insinyur, IT, komputer engineer, akuntan. Kamar C, tempat tidur mulai bergoyang-goyang pada saat Anda mencoba tidur di atasnya. Artinya, Anda adalah orang yang aktif yang tidak dapat duduk diam. Karenanya, Anda membutuhkan ruang gerak yang luas. Anda dengan mudah beradaptasi pada suatu pekerjaan yang penuh dengan perubahan dan tidak bersifat rutin. Contoh pekerjaan: marketing, asuransi, sales, dan sebagainya. Kamar D, hantu tanpa kepala duduk di ujung kaki tempat tidur jika Anda terbangun di tengah malam. Artinya, Anda cocok di pekerjaan yang membutuhkan kemampuan untuk bertemu dan berhubungan dengan orang lain, terutama di keramaian. Contoh pekerjaan: artis, politisi, public relation, counter atau frontline sales. Nah guys, itulah tadi beberapa soal atau pertanyaan dari Kokologi. Cukup sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.